bagaimana kabar Anda saat ini? Halo, selamat pagi Kak. Kabar saya sehat dan baik. Perkenalkan, nama saya Elfrida Fernanda. Anda bisa memanggil saya Kak Elfrida. NIM saya P071251200025. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi D3 Kesehatan Gigi, jurusan Kesehatan Gigi, dari kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik Kak Elfrida. Maaf, bolehkah Anda memperkenalkan diri kepada saya? Tentu saja boleh Kak. Nama saya Bernadetta Berlian Saputra. Kakak bisa panggil saya Deta. Saat ini usia saya 18 tahun dan saya adalah seorang pelajar tingkat SMK. Sebelumnya, apakah Kak Deta sudah pernah mendapatkan atau mengetahui beberapa informasi tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi? Kebetulan saya belum pernah mendapatkan informasi dan mengetahui tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi Kak. Baik Kak Deta, untuk hari ini saya ingin melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi kepada Kak Deta. Apakah Kak Deta bersedia untuk memperhatikan, menyimak dan mendengarkan informasi, pesan dan juga beberapa materi tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi yang akan saya sampaikan? Siap, baik Kak, saya bersedia. Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah setelah diberikan penyuluhan dan penyampaian materi, sasaran individu atau Kak Deta mampu memahami dan mengetahui beberapa informasi, materi dan penjelasan tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi. Baik, apakah bisa kita mulai untuk melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan judul materi makanan yang menyehatkan dan merusak gigi saat ini Kak Deta? Bisa Kak. Kak Deta, apakah sudah mengetahui tentang apa itu pengertian dari makanan? Belum Kak, saya belum mengetahui. Jadi, makanan sehat adalah makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman, penyakit, atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin dalam jumlah yang seimbang sesuai kebutuhan. Makanan berkecukupan adalah makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna. Kak Deta sudah mengetahui atau belum pengertian dari makanan yang menyehatkan gigi? Belum Kak, saya belum mengetahui. Nah, jadi makanan yang menyehatkan gigi adalah makanan yang apabila dikonsumsi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan gigi. Setiap makanan yang kita makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi, di mana gigi kita rentan terhadap karies. Karies yaitu suatu penyakit gigi di mana terjadi kerusakan pada jaringan keras gigi yang mengakibatkan gigi berlubang. Maka dari itu kita harus memperhatikan bahan makanan yang kita makan. Selanjutnya, Kak Deta tahu atau tidak contoh makanan yang menyehatkan gigi sehingga membuat gigi sehat dan kuat? Saya hanya mengetahui beberapa contoh saja Kak, seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Baik, benar Kak Deta. Kita harus banyak mengkonsumsi makanan sayur dan buah agar gigi tetap sehat dan kuat serta terhindar dari berbagai penyakit gigi. Tetapi tidak hanya sayur dan buah saja yang harus kita konsumsi atau makan. Jadi beberapa contoh makanan yang harus kita konsumsi agar membuat gigi menjadi sehat dan kuat yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah susu dan produk turunannya. Ada yogurt dan juga keju. Selanjutnya makanan yang kaya protein seperti kacang-kacangan, daging, telur, dan juga ikan. Lalu sayur-sayuran, telur dan juga minyak ikan, buah-buahan, dan teh. Contohnya yaitu adalah teh hijau. Apakah Kak Deta mengetahui apa saja kandungan dalam makanan yang menyehatkan gigi? Saya tidak mengetahui. Jadi, kandungan dalam makanan yang menyehatkan gigi, yang pertama adalah kalsium. Kalsium merupakan mineral yang berperan penting dalam pembentukan jaringan keras di gigi.
gigi. Yang kedua, fosfor. Fosfor akan berubah menjadi fosfat. Fosfat bekerja untuk memperbaiki dan memperkuat tulang dan gigi. Yang ketiga adalah fluoride. Fluoride adalah zat yang dapat melindungi gigi dari kerusakan dan mencegah terbentuknya lubang gigi. Selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A berperan untuk mendukung pembentukan email dalam tahap pertumbuhan gigi. Yang kelima adalah vitamin D, meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor. Yang keenam adalah vitamin K. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan gigi menjadi goyah. Nah, contohnya seperti ini ya Kak Cinta. Kalsium, fosfor, fluoride, lalu vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin K. Dalam mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi memiliki beberapa manfaat. Apakah Deta mengetahui apa saja manfaat dari mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi? Saya belum mengetahui apa saja manfaat dari mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi, Kak. Baik, jadi manfaat mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi, yang pertama adalah menyehatkan gigi. Yang kedua, makanan yang berserat seperti buah dan sayur dapat membersihkan di sela-sela gigi. Yang ketiga adalah nitrat, yang terkandung di dalam sayur bayam dapat menghalangi atau menghambat kerja bakteri penyebab karies gigi. Yang keempat adalah kandungan protein dapat menghambat terjadinya kerusakan gigi yang disebabkan oleh asam dan bakteri. Dan yang kelima, makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin dapat menguatkan gigi. Baik. Apakah Kak Deta sudah mengetahui tentang pengertian dari makanan yang merusak gigi? Mohon maaf, saya kurang tahu Kak, tapi menurut saya makanan yang merusak gigi itu adalah makanan yang tidak baik dan juga harus kita hindari agar gigi tetap sehat dan kuat serta terhindar dari berbagai penyakit gigi. Baik, benar seperti itu Kak Deta. Tetapi saya akan menjelaskan pengertian makanan yang merusak gigi lebih tepat lagi agar Kak Deta dapat mengetahuinya. Makanan yang merusak gigi adalah makanan yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Makanan yang manis dan melekat seperti permen, coklat, es krim, atau dodol adalah makanan yang banyak mengandung gula dan tepung seperti roti dan juga biskuit. Makanan tersebut mudah tertinggal dan menempel pada gigi dan sangat sulit sekali untuk dibersihkan dan hanya dapat dibersihkan dengan cara menggosok gigi. Makanan yang manis dan melekat jika dibiarkan lama dalam mulut akan memberi dampak yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Penyakit akan timbul secara perlahan seperti karies atau lubang gigi. Selanjutnya, apakah Kak Deta mengetahui contoh dari makanan yang merusak gigi? Saya tidak mengetahuinya, Kak. Baik, jadi contoh dari makanan yang merusak gigi yaitu adalah yang pertama adalah makanan serba manis. Makanan yang sifatnya manis dan lengket seperti gula, permen, dan coklat sering dilakukan pada saat anak berada di sekolah ketika sedang jajan makanan. Yang kedua adalah makanan keras dan suhu ekstrem secara fisik. Dan gigi juga bisa rusak akibat makanan yang keras atau suhu makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dilakukan pada saat mengkonsumsi bakso atau es secara bersamaan. Yang ketiga adalah minuman bersoda. Minuman ini sering dikonsumsi setiap orang karena menimbulkan rasa segar sesaat setelah diminum. Kak Deta sudah mengetahui atau belum apa saja jenis-jenis makanan yang dapat merusak gigi? Sejauh ini saya hanya mengetahui contoh makanan yang dapat merusak gigi adalah makanan yang banyak mengandung gula. Tetapi untuk jenis-jenisnya saya belum mengetahuinya apa saja yang termasuk makanan yang dapat merusak gigi, Kak. Ya, benar sekali, makanan yang banyak mengandung gula atau makanan manis dan lengket itu dapat merusak gigi sehingga kita harus menghindarinya. Makanan yang termasuk dalam jenis-jenis yang dapat merusak gigi yaitu adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah keripik kentang. Yang kedua, makanan yang banyak mengandung tepung pati seperti pasta, biskuit, dan sebagainya. Yang ketiga adalah buah kering. Sering sudah diolah dengan tambahan gula sebagai bahan pengawet.
Yang keempat adalah popcorn, yang kelima adalah es batu, selanjutnya adalah es krim, dan yang ketujuh, buah yang terasa asam seperti kandungan zat asam pada buah-buahan seperti jeruk dan lemon. Yang kedelapan adalah minuman berkarbonasi seperti minuman soda dan sebagainya, lalu coklat dan juga permen. Jika kita sering mengkonsumsi makanan yang dapat merusak gigi, akan menimbulkan beberapa akibat yang tidak baik dan dapat merusak gigi atau menimbulkan beberapa penyakit gigi. Selama ini Kak Tirta mengetahui atau tidak apa saja akibat dari mengkonsumsi makanan yang merusak gigi? Selama ini saya tidak mengetahui apa saja akibat dari mengkonsumsi makanan yang merusak gigi, Kak. Jadi, akibat mengkonsumsi makanan yang merusak gigi yaitu adalah yang pertama, makanan super manis. Dengan mengkonsumsi makanan manis yang mengandung gula dapat mengakibatkan lubang gigi atau karies gigi. Yang kedua adalah makanan keras dan suhu ekstrem secara fisik dapat merusak lapisan permukaan gigi sehingga mengakibatkan rusaknya saraf pada gigi dan rasa ngilu. Yang ketiga adalah minuman bersoda dapat menyebabkan kondisi yang kurang baik bagi kesehatan gigi dan mulut karena mengandung gula yang berujung pada lubang gigi jika tidak segera dibersihkan sehabis minum minuman bersoda. Agar gigi kita tetap sehat dan kuat, maka harus menghindari untuk mengkonsumsi makanan yang dapat merusak gigi dengan melakukan beberapa usaha atau cara-cara. Apakah selama ini Kak Tirta sudah mengetahui bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah mengkonsumsi makanan yang merusak gigi? Selama ini saya belum mengetahui bagaimana usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah mengkonsumsi makanan yang merusak gigi. Baik Kak Tirta, kalau begitu saya akan menjelaskan bagaimana dan apa saja usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah mengkonsumsi makanan yang merusak gigi. Jadi berikut usaha-usaha untuk mencegah makanan yang merusak gigi. Yang pertama adalah hindari makanan-makanan yang merusak kesehatan gigi. Setiap orang diharapkan mengganti makanan yang manis dan lengket dengan makanan yang berserat. Contohnya yaitu adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang ketiga adalah kumur-kumur atau menggosok gigi setelah makan makanan yang manis dan lengket jika sedang berada di luar rumah agar gigi tetap terjaga dan sehat serta terhindar dari berbagai macam penyakit gigi. Dari beberapa materi penyuluhan tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi yang telah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan makanan sehat adalah makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan. Pengertian dari makanan yang menyehatkan gigi adalah makanan yang apabila dikonsumsi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan gigi. Setiap makanan yang kita makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi, di mana gigi kita rentan terhadap karies. Karies yaitu adalah suatu penyakit gigi di mana terjadinya kerusakan pada jaringan keras gigi yang mengakibatkan gigi berlubang. Maka dari itu kita harus memperhatikan bahan makanan yang kita makan. Beberapa contoh dari makanan yang menyehatkan gigi sehingga membuat gigi sehat dan kuat adalah susu dan produk turunannya, makanan yang kaya protein, sayur-sayuran, buah-buahan, telur, dan minyak ikan serta teh hijau. Dalam mengkonsumsi setiap makanan di dalamnya terdapat kandungan-kandungan sehingga kandungan yang terdapat di dalam makanan yang menyehatkan gigi adalah kalsium, fosfor, fluoride, vitamin A, vitamin D, dan vitamin B. Setiap seseorang yang sudah mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi dapat memiliki manfaat-manfaat baik bagi kesehatan gigi agar gigi menjadi kuat dan sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit gigi. Makanan yang merusak gigi adalah makanan yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut, makanan yang manis dan melekat, serta makanan yang banyak mengandung gula dan tepung. Makanan tersebut mudah tertinggal dan menempel pada gigi dan sangat sulit sekali untuk dibersihkan.
sehingga makanan manis dan melekat jika dibiarkan lama-kelamaan dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut, menyebabkan penyakit akan timbul secara perlahan. Beberapa contoh dari makanan yang dapat merusak gigi adalah makanan serba manis yang banyak mengandung gula, yang kedua adalah makanan yang melekat, yang ketiga makanan yang banyak mengandung tepung pati, yang keempat makanan yang keras dan suhu ekstrem secara fisik, yang kelima buah yang terasa asam, yang keenam adalah minuman bersoda. Jika kita sering mengkonsumsi makanan yang dapat merusak gigi akan mengakibatkan beberapa akibat yang tidak baik dan dapat merusak gigi sehingga dapat menimbulkan beberapa penyakit pada gigi kita. Agar gigi kita tetap sehat dan kuat serta terhindar dari beberapa penyakit gigi, maka harus menghindari untuk mengkonsumsi makanan yang merusak gigi dengan melakukan beberapa upaya-upaya untuk mencegah mengkonsumsi makanan yang merusak gigi, sehingga dapat disimpulkan agar gigi kita tetap sehat dan kuat serta terhindar dari berbagai macam penyakit gigi, maka kita harus mengkonsumsi makanan yang dapat menyehatkan gigi agar gigi tetap terpelihara dan terjaga, seperti makanan yang berserat, contoh buah dan juga sayur, susu, makanan yang kaya protein, mengandung kalsium, fosfor, fluoride, dan vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin E. Sebaiknya hindari makanan yang mengandung banyak gula dan makanan manis atau lengket, seperti coklat, permen, es krim, dodol, roti, dan biskuit. Karena makanan tersebut adalah makanan yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Makanan manis dan melekat juga akan memberikan dampak yang tidak baik dan menimbulkan beberapa macam penyakit gigi, sehingga membuat gigi menjadi rusak dan tidak sehat. Jika terdapat penyakit gigi, maka kesehatan tubuh kita juga dapat terganggu dan merasakan sakit. Karena kesehatan gigi dan mulut adalah hal penting dalam kesehatan dari diri kita sendiri. Jadi begitu beberapa penjelasan, pesan, informasi, dan materi tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada Kak Gita. Baik, terima kasih Kak Elfrida atas penyampaian materi, pesan, dan informasi tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama. Harapan saya sebagai operator atau seorang penyuluh, Kak Gita dapat menindaklanjuti dan melaksanakan informasi, pesan-pesan, dan materi yang telah saya sampaikan. Kemudian saya berharap materi, pesan, dan informasi yang telah Kak Gita terima dapat disampaikan, ditularkan, dan disalurkan kepada saudara-saudara atau keluarga di rumah, teman dan sahabat, bahkan masyarakat di lingkungan sekitar. Baik, siap Kak Elfrida. Saya akan menyampaikan, mengeluarkan, dan juga menyalurkan apa saja materi, informasi, dan juga pesan-pesan yang telah saya dapatkan pada kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan juga mulut. Pada hari ini, dari Kak Elfrida pada saudara-saudara atau keluarga di rumah, teman, dan juga sahabat, bahkan masyarakat di lingkungan sekitar. Baik, apakah dari Kak Gita ada pertanyaan dan klarifikasi yang ingin disampaikan dan dibahas, serta ada informasi atau materi yang kurang jelas dan perlu dimengerti tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi? Sejauh ini tidak ada, dan saya sudah cukup jelas Kak Elfrida, sehingga saya sudah lebih paham mengenai informasi, penjelasan, dan juga mengetahui tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi. Sehingga saya lebih dapat menjaga kesehatan gigi dan juga mulut dengan cara rajin mengonsumsi makanan yang menyehatkan gigi agar gigi tetap sehat dan juga kuat serta terhindar dari berbagai penyakit gigi. Kemudian saya akan menghindari kebiasaan untuk mengonsumsi makanan yang dapat merusak gigi dan juga menimbulkan bermacam penyakit gigi. Baik, terima kasih Kak Gita. Jika sudah tidak ada pertanyaan atau klarifikasi informasi dan materi yang ditanyakan atau kurang jelas serta tidak dimengerti dari Kak Gita, maka izinkan saya melakukan evaluasi dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kak Gita
sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan dan jelaskan dalam kegiatan penyuluhan materi makanan yang menyehatkan dan merusak gigi pada hari ini. Baik Kak Elfrida, saya siap melakukan evaluasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan mengenai materi penyuluhan tentang makanan yang menyehatkan dan juga merusak gigi yang telah disampaikan kepada saya hari ini. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan makanan yang menyehatkan gigi? Makanan yang menyehatkan gigi adalah makanan yang apabila dikonsumsi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan gigi. Setiap makanan yang kita makan sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi, di mana gigi kita rentan terhadap karies, yaitu suatu penyakit gigi di mana menjadi kerusakan pada jaringan keras gigi yang menyebabkan gigi berlubang. Maka dari itu kita harus memperhatikan bahan makanan yang kita makan. Baik, pertanyaan nomor 2 yaitu sebutkan contoh makanan yang menyehatkan gigi sehingga membuat gigi sehat dan kuat. Yang pertama ada susu dan produk turunannya seperti yogurt dan keju. Yang kedua ada makanan yang kaya protein seperti kacang-kacangan, daging, ikan, dan juga telur. Yang ketiga ada sayur-sayuran, dan juga yang keempat ada telur dan juga minyak ikan. Yang kelima ada buah-buahan, dan yang keenam ada teh, contohnya teh hijau. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan apa saja kandungan dalam makanan yang menyehatkan gigi. Yang pertama kalsium. Kalsium merupakan mineral yang berperan penting dalam membentuk jaringan keras di gigi. Yang kedua ada fosfor. Fosfor akan berubah menjadi fosfat. Fosfat bekerja untuk memperbaiki dan memperkuat tulang dan juga gigi. Yang ketiga ada fluoride. Fluoride adalah zat yang melindungi gigi dari kerusakan dan mencegah terbentuknya lubang gigi. Terus yang keempat ada vitamin A yang berperan untuk mendukung pembentukan enamel dalam tahap pertumbuhan gigi. Yang kelima ada vitamin D, meningkatkan penyerapan kalsium dan juga fosfat. Yang keenam ada vitamin C, kekurangan menyebabkan gigi goyah. Untuk pertanyaan nomor 4, apa yang dimaksud dengan makanan yang merusak gigi? Baik, makanan yang merusak gigi adalah makanan yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Makanan yang manis dan melekat seperti coklat, permen, es krim, dodol, atau makanan yang banyak mengandung gula dan tepung seperti roti dan juga biskuit. Makanan tersebut mudah tertinggal dan menempel pada gigi dan juga sangat sulit untuk dibersihkan dan hanya dapat dibersihkan dengan menggosok gigi. Makanan yang manis dan melekat jika dibiarkan lama dalam mulut akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan gigi dan mulut. Penyakit akan timbul secara perlahan seperti lubang gigi. Pertanyaan nomor 5, sebutkan jenis makanan yang dapat merusak gigi. Yang pertama ada roti kentang, yang kedua ada makanan yang banyak mengandung tepung pati seperti roti, pasta, biskuit, dan juga sebagainya. Yang ketiga ada buah kari, sering sudah diolah dengan tambahan gula sebagai bahan pengawet. Yang keempat ada popcorn, yang kelima ada es batu, dan juga yang keenam ada es krim. Kemudian yang ketujuh ada buah yang terasa asam, kandungan zat asam seperti buah-buahan seperti jeruk dan juga lemon. Yang kedelapan ada minuman berkarbonasi seperti minuman soda dan sebagainya. Yang kesembilan ada makanan serba manis dan melekat, dan juga yang kesepuluh ada permen dan coklat. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan nomor 6 yaitu bagaimana usaha-usaha untuk mencegah mengkonsumsi makanan yang merusak gigi. Yang pertama, hindari makanan yang dapat merusak kesehatan gigi dan mulut. Kemudian setiap orang diharapkan mengganti makanan yang lengket dan manis dengan makanan yang berserat. Contohnya mengonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kemudian kumur-kumur setelah makan makanan yang manis dan lengket jika sedang berada di luar rumah. Baik, terima kasih kepada Kak Tita telah menjawab 6 pertanyaan soal sebagai evaluasi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan materi makanan yang menyehatkan dan merusak gigi. Sehingga 6 pertanyaan evaluasi dapat dijawab dengan jawaban yang benar dan tepat sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan.
Baik, sama-sama Kak Elfrida. Saya telah memperhatikan semua materi yang telah disampaikan sehingga saya dapat menjawab pertanyaan evaluasi dengan benar dan tepat. Baik, semua tahap kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada hari ini sudah saya sampaikan, berikan dan lakukan dengan lancar dan jelas kepada Kak Dita. Mulai dari tahap bagian awal pembuka hingga penyampaian informasi, pesan, dan materi serta tahap bagian akhir penutup kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Sehingga kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan materi tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi telah selesai dan berjalan dengan lancar dan jelas serta tepat waktu. Saya sebagai operator atau seorang penyuluh dalam kegiatan penyuluhan ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata dan perbuatan yang saya sampaikan serta lakukan selama kegiatan berjalan. Demikian, saya juga berterima kasih kepada Kak Dita sudah mau bergabung, terlibat, mengikuti dan bersedia untuk mendengarkan, memperhatikan serta menyimak materi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan materi makanan yang menyehatkan dan merusak gigi. Semoga informasi, materi, dan pesan yang saya sampaikan dapat bermanfaat, berguna, dan diterapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, Kak Elfrida, sama-sama. Saya juga berterima kasih telah diberikan tambahan materi, ilmu pengetahuan, wawasan, pesan, dan informasi dalam kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut sehingga saya dapat lebih paham tentang makanan yang menyehatkan dan merusak gigi. Kalau begitu, saya mohon pamit Kak Dita. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan sampai jumpa dalam kegiatan lain atau penyuluhan kesehatan gigi dan mulut berikutnya. Siap, baik Kak Elfrida. Terima kasih telah melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut hari ini. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa kembali. Sama-sama. Terima kasih telah menonton video yang saya buat berikut ini. Semoga bermanfaat dan dapat berguna untuk semuanya. Sampai jumpa.